Bagi sebagian orang, objek wisata Danau Dendam Tak Sudah atau kita singkat saja DDTS terkesan menakutkan dan menyeramkan. Danau yang terletak di Kelurahan Dusun Besar, Kecamatan Singgaran Pati, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu ini belum setenar danau-danau besar lainnya yang ada di Indonesia. Seperti Danau Toba di Medan, Sumatera Utara, Danau Maninjau dan Danau Singkarak di Sumatera Barat, serta Danau Ranau di Lampung. Namun di danau ini terdapat kisah mistis yang dikisahkan warga sekitar secara turun-temurun. Seperti buaya yang konon disebut sebagai penunggu danau oleh orang suku Lembak. Selain kisah buaya penunggu buaya, juga terdapat pintu air atau keramat sapu jagat yang terletak di pintu masuk Danau Dendam Tak Sudah. Danau ini juga memiliki flora unik seperti anggrek pensil dalam kurung Vanda Hookeriana Red yang diyakini hanya tumbuh di kawasan ini, juga terdapat harimau hitam dan rusa kelabu. Menurut cerita warga setempat, buaya dari DDTS bertarung melawan buaya asal Lampung, Provinsi Lampung di Sungai Musi, Palembang, Sumatera Selatan. Dalam pertarung tersebut, buaya DDTS berhasil mengalahkan buaya asal Lampung. Hanya saja dalam pertarungan itu, buaya DDTS kehilangan ekor. Konon pada saat itu buaya buntung DDTS bersumpah pada buaya asal Lampung dengan kutukan, kalau main ke DDTS tidak akan dikasih makan. Konon sejak adanya dendam buaya tersebut, maka danau disebut warga setempat menyebutnya dengan Danau Dendam Tak Sudah. Warga asli suku Lembak, Syaiful Anwar, mengatakan buaya yang buntung itu sering muncul menjelang perayaan hari besar seperti Hari Raya Idul Fitri. Selain itu, pria penjaga dan perawat anggrek pensil di DDTS ini menyebutkan warga yang mendirikan pondok jualan di sekitar DDTS menjelang Hari Raya Idul Fitri selalu menghentikan aktivitas. Mulai dari mencari ikan, berjualan, serta kegiatan lainnya. Tidak hanya itu, kemunculan buaya juga dimitoskan. Jika muncul ke permukaan akan ada bencana yang melanda kota Bengkulu. Hal tersebut sempat terjadi beberapa hari sebelum gempa besar yang terjadi di Bengkulu. Saat itu Bengkulu digoyang gempa dengan kekuatan 7,3 skala Richter dalam kurung SR tahun 2000 dan gempa besar tahun 2007 berkekuatan 7,9 SR. Buaya buntung sempat muncul ke permukaan danau. Bukan sembarang orang yang bisa lihat buaya buntung di Danau Dendam Tak Sudah itu. Bukan juga orang sakti, terkadang orang biasa juga bisa melihat buaya buntung di danau. Saat buaya itu muncul ke permukaan danau, ada yang melihat buaya buntung kecil, ada juga yang melihat buaya buntung itu besar dan panjang. Sampai sekarang, buaya itu masih ada di danau, kata Syaiful Anwar. Danau yang saat ini menjadi kawasan cagar alam Dusun Besar dalam kurung CADB juga memiliki mitos lainnya, kuburan keramat sapu jagat atau keramat pintu air. Menurut sejarah orang tua terdahulu, jika keramat tersebut merupakan keramat orang sakti yang memiliki ilmu. Syaiful mengisahkan nama keramat sapu jagat diambil dari orang terdahulu. Nama keramat tersebut disebut warga suku Lembak, keramat Pitu Ayo, yang berarti keramat pintu air. Ada juga warga suku Lembak menyebut nama keramat itu dengan nama keramat jalan ke Ayo. Sayangnya nama penghuni keramat tersebut belum diketahui secara persis. Mengingat sejarah keramat tersebut sudah ada sebelum penjajah datang ke kota Bengkulu. Kalau orang sini mau ikut lomba mengaji, asan, dan lomba salat, biasanya pergi keramat sapu jagat. Selain itu, warga suku Lembak usai panen padi selalu membawa kue apem ke keramat sebagai bentuk syukur atas hasil panen padi yang melimpah. Syukuran ini masih diterapkan warga sini. Cerita pria kelahiran tahun 1966 ini